Halo Sobat Udayana dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Bersama saya Serdakot Nabila Kartika. Demi mewujudkan ketahanan nasional, pemerintah telah mencanangkan berbagai program, seperti makan bergizi gratis, luas tambah tanam dan serap gabah petani. Lalu, apa peran TNI di wilayah dalam mendukung program ini? Kita akan bahas bersama dengan Dandim 1617 Jembrana, Letkol Infantri Muhammad Adriansyah, SIP MIP. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Komandan? Alhamdulillah hari ini agak lumayan ngantuk karena posisi lagi puasa. Tapi kita sehat semuanya. Tetap semangat untuk TNI AD, untuk menergar target kita untuk bisa membantu pemerintah. Ya, terima kasih Komandan. Ya, Komandan bisa dijelaskan bagaimana kondisi wilayah Kodim, khususnya Kodim Jembrana secara umum? Baik Mbak, Kodim Jembrana ini tepatnya ada di wilayah Bali Barat. Bali Barat yaitu di Kabupaten Jembrana. Di Kodim Jembrana sendiri kita terdiri dari 4 koramil. Koramil 01 ada di wilayah Negara. Dan di situ ada 2 kecamatan, Negara dengan Jembrana. Yang kedua Koramil 02 Mendoyo, Koramil 03 Melaya, dan Koramil 04 Pukutatan. Jadi kami di Jembrana ini sebenarnya ada 5 kecamatan Mbak, dengan total jumlah penduduk yaitu 3.209,22.000 manusia. Dan saat ini kami termasuk wilayah nomor 2 terbesar di Bali. Dan saat ini tugas kami di Kodim sangat luar biasa dengan kondisi yang luas, tapi koramil hanya 4. Dan saat ini juga kita berusaha untuk berbuat yang terbaik lah. Intinya supaya Jembrana ini bisa lebih baik. Dan wilayah Jembrana ini secara geografinya memang luas, terus secara demografinya jumlah penduduknya tadi sudah saya sebutkan. Untuk di Jembrana itu majemuk Mbak. Jembrana kenapa saya bilang majemuk? Itu adalah ciri dari Bali yang majemuk. Karena apa? Jumlah penduduk Bali, asli Bali itu ada kurang lebih ada 65% yang beragama Hindu. Di luar dari itu ada agama Muslim sebanyak 35% kurang lebih. Dan ada beberapa di wilayah Jembrana, contohnya di Belimbing Sari ada satu desa yang isinya adalah umat Nasrani baik Katolik maupun Protestan. Dengan tambahan ada dari Hindu, dari Buddha maupun dari Konghucu. Begitu. Ya Komandan, bisa dijelaskan bagaimana peran Kodim dalam mendukung program makan bergizi gratis? Baik, terima kasih Mbak. Jadi gini, sedikit saya cerita ya. Di Bali ya, di Bali secara umum yang pertama kali kick off tanggal 6 Januari 2025 itu adalah di wilayah Kabupaten Jembrana. Kick off makan bergizi gratis. Jadi kami punya ada namanya Yayasan Boga Bahagia, yaitu mitra mandiri yang pada saat itu yang terverifikasi dan termasuk dalam program kick off BGD yang pertama. Dan kami Kodim saat itu adalah bertugas untuk bagaimana mencari seluruh siswa yang akan menerima manfaat. Karena manfaat ini diharapkan semuanya dapat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, PAUD termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi karena saat itu kita perdananya hanya di angka 3.500 penerima manfaat, jadi kita tidak seluruhnya tercakup. Babinsa saat itu sangat berperan aktif Mbak. Kenapa saya bilang berperan aktif? Pada saat mitra ini akan melaksanakan launching, dia bertanya kepada Babinsa. Kebetulan mitra kami ini posisinya ada di salah satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Negara. Dia bertanya kepada desa Lelateng itu yang di saat itu adalah tempat dari dapur ini berada, mana aja sih sekolah yang bisa diberikan bantuan? Karena dalam aturan BGN makanan bergizi ini harus jarak antara dapur dengan sekolah tidak boleh lebih dari 8 kilo dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Harapannya makan itu sampai ke anak-anak dalam keadaan hangat. Disitulah peran Babinsa.
disitulah peran dan Ramil, dan disitulah peran Kodim untuk membantu mendata. Karena aturan dalam dapur bergizi itu ada namanya geopastial, Mbak. Kalau di TNI dibilangnya peta jarak, tapi kalau di dalam BGN dibilang geopastial. Antara jarak dapur dengan sekolah ada jaraknya bagaimana, lingkupnya bagaimana. Seperti kita kalau di tentara itu peta jarak. Dan kami membantu program ini sebagai pertama adalah membantu mendistribusikan, karena saat itu jumlah personil dari dapur Boga Bahagia ini atau yang perdana ini dia kekurangan personil untuk membantu mendistribusikan, karena ini perdana. Banyak anak-anak yang belum mengerti bagaimana sih cara menerima makan ini, apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga para babinsa saat itu kami kerahkan untuk membantu pendistribusian sampai dengan dapur ini atau anak-anak sekolah ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan pada saat jam-jam berapa dia harus menerima makan. Itu contohnya. Yang kedua, kami juga diperintahkan sesuai dengan arahan pimpinan adalah untuk melaksanakan perekrutan SPPI. SPPI itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, di mana mereka akan ditunjuk sebagai kepala dapur atau kepada kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu dia yang ditunjuk dan kami merekrut, mulai dari mencari calonnya, bagaimana persyaratannya, sampai dengan mendaftarkan ke BGN. Setelah itu tahap seleksi dilakukan oleh yang bersangkutan sampai dengan lulus. Sehingga kami saat itu sudah menerima sampai dengan detik ini ada 5 orang dari batch 1 maupun batch 2 SPPI sudah ada di Jemberana, dan 3 orang sudah masuk dapur. Masih ada sisa yang berdua yang belum. Begitu. Baik Komandan, berarti SPPI itu kan dia masuk kayak pendidikannya itu pendidikannya semi-semi militer atau bagaimana Komandan? Baik, untuk yang SPPI batch 1 itu yang mungkin Mbak udah pernah mendengar pendidikan yang dilakukan di Akademi Militer saat itu. Jadi dia 7 bulan. 7 bulan pendidikan, diawali latihan dasar militer, selanjutnya materi tentang gizi, di mana bagaimana cara memasak yang baik, sesuai standar, tidak ada higienis, harus sesuai dengan porsinya, jangan sampai ada kesalahan, termasuk bagaimana cara administrasi. Karena dalam dapur itu kan harus ada akuntan, harus ahli gizi di situ. Nah, akuntan ini harus bekerja sama dengan SPPI. Karena kaitannya tentang bagaimana sih mengajukan administrasi supaya dana yang dari BGN itu cair untuk membayarkan makan yang telah diberikan anak-anak sekolah kita. Yang kedua, dia harus belajar tentang gizi. Karena aturan gizinya bagaimana? Makan yang diberikan kepada anak-anak ini sudah sesuai porsi atau belum? Nah, itu dipelajari oleh anak-anak SPPI selama pendidikan 7 bulan. Itu batch 1. Batch 2 ada perubahan. Pendidikannya tidak lagi 7 bulan, melainkan hanya 3 bulan. Tempatnya di Pusat Pendidikan Infanteri di Cipatat, Bandung. Itu sama saja materi, cuma agak diperpadat. Sehingga semuanya materi dapat terserap, dan setelah itu baru mereka dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus pendidikan, dijadikan SPPI, mereka harus kembali ke Kodim tempat dia mendaftar dan melaporkan kalau saya sudah melaksanakan pendidikan ini. Dan saat itulah nanti kita sambil menunggu kapan anak-anak ini atau SPPI ini mendapatkan surat perintah sebagai kepala dapur. Begitu. Baik Komandan. Lalu berapa unit dapur sehat yang akan dibangun dan sudah bekerja sama dengan siapa saja dalam proses pembangunannya? Baik. Untuk tadi yang telah saya sebutkan, pertama di bulan Januari itu kita di Jemberana hanya satu saja. Yaitu Yayasan Boga Bahagia. Itu mitra mandiri, Mbak. Kenapa dibilang mitra mandiri? Dia yang mendaftarkan diri langsung kepada BGN melalui websitenya BGN. Setelah itu dia dinyatakan diverifikasi dan segala macam sampai dengan dinyatakan oke, siap operasi. Itu satu pertama di bulan Januari. Setelah itu ada penambahan di bulan Februari, kami ada di wilayah Kecamatan Melayu, itu Yayasan Prabu Citra 08. Itu antara Boga Bahagia dengan Prabu Citra 08 tetap sama, angkanya di angka 3.500. Selanjutnya terakhir di bulan Maret ini kami punya satu dapur, yaitu Yayasan Janakerti di daerah Kecamatan Jemberana. Itu sebanyak 3.412 siswa
yang ada di wilayah Kelurahan Pendem. Nanti rencana yang saat ini sudah berjalan itu sudah ada 5 dapur yang sudah mendaftarkan dan sudah siap untuk operasional kalau tidak ada halangan nanti di bulan April. Seperti arahan dari BGN, jadi kick off pertama di Januari, kick off kedua adalah di Februari, kick off ketiga di bulan Maret, dan kick off keempat nanti di bulan April. Ada 5 dapur, kalau tidak ada halangan dan hambatan mereka akan melaksanakan pemberian manfaat kepada anak-anak kita. Ya baik Komandan, kemudian untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah telah mencanangkan program luas tambah tanam. Apa peran Kodim, khususnya Kodim Jemberane untuk mendukung program tersebut? Nah, kalau tadi saya sampaikan, Kabupaten Jemberane itu luas, Mbak. Tapi manusianya atau orang yang tinggal di sana hanya 3.209 personil atau 1.000 orang. Di luar dari itu, dengan luas cakupan yang nomor 2 se-Bali adalah terbesar, sisanya adalah sawah. Sawah yang ada di Jemberane itu sawah tada hujan. Nah, kami di Kodim Jemberane dalam rangka swasembada pangan yang rencana Presiden di 2025 ini, kami berperan aktif, Mbak. Terutama kita tahu masalah pupuk. Pupuk itu baik pupuk bersubsidi ataupun non subsidi akan sulit untuk didapatkan. Makanya kami para Babinsa dan Ramil berkoordinasi dengan desa, terutama di BUMDes-nya. BUMDes inilah yang biasanya menghimpun pupuk ini yang akan diberikan kepada para petani. Kami meyakinkan distribusi itu apakah sesuai tepat sasaran kepada petani atau ada permainan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi. Karena sesuai arahan Bapak Presiden kemarin, kita berharap petani dapat menerima manfaat dengan maksimal, termasuk masalah pupuknya, termasuk juga dengan benih padinya yang harus disiapkan, gitu. Baik Komandan, mungkin di setiap kita membuat program baru pasti ada cerita. Apakah ada kendala yang dihadapi Komandan pada saat ini? Memang kita kesulitan masalah pupuk, Mbak. Masalah pupuk itu krusial sekali. Tidak hanya di Jemberane mungkin ya, seluruh Indonesia pasti kendalanya masalah pupuk. Karena pupuk ini krusial bagi para petani. Di saat dia hanya bisa menanamkan benih padinya ini, tapi tanpa ada pupuk akan sulit untuk mencapai target panen. Sehingga tadinya target panen setahun 2 kali bisa hanya 1 tahun sekali karena pupuknya kurang. Dan akhirnya kualitas dari padinya itu tidak mencapai target. Karena kita tahu target dari Bapak Presiden swasembada di 2025 ini tanah, kalau ulangi padi itu harus kondisinya dengan IP2 maupun IP3. Sehingga pupuk ini sangat penting. Nah, itu yang kendala saat ini, tapi kita sudah berusaha maksimal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian juga bagaimana caranya supaya pupuk ini bisa terdistribusi dengan benar. Yang kedua, permasalahannya yaitu masalah air. Tadi sudah saya sampaikan, kami Jemberane dari 3.209 penduduk ini plus jumlah sawah yang ada, itu kendalanya adalah sawah tak ada hujan. Dan kami berusaha bagaimana caranya untuk bisa sawah tak ada hujan ini tetap bisa melaksanakan panen sampai dengan yang dituntut dari pemerintah atau ditargetkan dari pemerintah, begitu. Ya. Terkait program pemerintah lainnya, yaitu Serap Gabah Petani. Ya. Bagaimana Kodim Jemberane mendukung kelancaran pelaksanaannya? Oh, itu saya punya cerita sendiri itu, Mbak. Jadi waktu kami melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, kami kan kebetulan datang ke pertanian di kebetulan ada tempat namanya di daerah Desa Kaliaka. Memang dulu sempat mereka bercerita kalau serap gabah ini kami kendala selama ini harga gabah yang diterima oleh petani tidak sesuai dengan standar Bulog, yaitu 6.500. Kami berusaha dengan adanya kepastian harga, Kodim Jemberane berusaha bagaimana Babinsa lebih aktif lagi ke subak-subak yang ada di wilayah Jemberane, sehingga serap gabah dapat dilaksanakan dengan maksimal. Jadi kan gabah itu ada namanya gabah kering panen atau GKP. Untuk dari Bulog sendiri kami sudah berkoordinasi, mereka akan melaksanakan langsung terjun ke lapangan dibantu dengan Babinsa, mendatangi petani, yaitu beli, namanya istilahnya beli di
pinggir sawah atau pinggir jalan itu dilaksanakan. Dan saat ini sudah terlaksana dan kami sudah alhamdulillah sudah dapat targetnya, dan serapan gabah ini harapannya angka 6.500 betul-betul diterima oleh petani tanpa adanya kong kali kong dari tengkulak atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mungkin bisa dijelaskan berapa target luas panennya, Komandan? Target luas panen untuk Jemberana ini kita harus jelas datanya ya Mbak ya. Saya takutnya kita harus bicara sesuai dengan arahan. Baik, Komandan. Untuk luas target yang ditargetkan untuk itu adalah sebanyak 6.552,19 hektar. Itu yang akan ditargetkan oleh wilayah Kabupaten Jemberana. Baik, Komandan, berapa jumlah gabah yang diserap oleh Bulog? Serap Bulog terakhir kami di Mertasari itu sebanyak 3,3 ton. 3,3 ton itu di bulan Maret ini. Kita berharap nanti di bulan April akan ada penambahan. Memang kendalanya kan itu dari saya sampaikan masalah karena sawahnya sawah tak ada hujan, waktu panennya itu tidak bisa ditentukan dalam waktu dekat harus panen atau melaksanakan panen raya itu tidak bisa bersamaan. Nah itu yang kita harus berusaha untuk lebih maksimal lagi. Ya, mungkin Komandan, adakah pesan yang ingin Komandan sampaikan khususnya bagi masyarakat Jemberana? Baik, untuk masyarakat Jemberana itu saat ini kan tadi saya sampaikan masyarakat Jemberana adalah masyarakat yang majemuk. Contoh Indonesia itu ada di Jemberana. Karena ada mayoritas agama Hindu, ada agama Muslim, Kristen, Protestan, maupun Katolik, Buddha maupun Konghucu. Kami berharap dengan masyarakat Jemberana, baik dengan Pemdanya, Kabupaten Jemberana maupun dari pihak kepolisian, dengan masyarakat kita saling bersinergi. Jemberana itu akan bisa maju kalau apabila kita seluruhnya melaksanakan kerjasama dengan baik. Dan saat ini Jemberana menurut kami itu adalah kabupaten yang ternyaman di Bali. Karena apa? Kita hiruk pikuk yang ada di Denpasar tidak terjadi di Jemberana. Betul sekali, Tetapi Komandan. di Jemberana itu banyak potensi yang sampai saat ini belum digali secara maksimal. Dan saya harapkan dengan adanya kerjasama antara kami dari pihak TNI, Polri, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat akan meningkatkan PAD-nya dari Jemberana. Sehingga Jemberana akan lebih maju dan kita akan dikenal di Bali dan di Indonesia secara umum. Dan kita berharap tidak ada perpecahan di Jemberana yang akan menimbulkan kendala di kemudian hari. Sampai dengan detik ini, sampai dengan saya selama menjabat jadi Dandim, Jemberana itu menjadi contoh dan panutan bagi wilayah lain. Demikian. Baik, Komandan, terima kasih atas informasi yang telah Komandan berikan. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mbak. Udayana. Udayana.